Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan saya Josia di obrolan pulang kantor. Kali ini bersama saya ada 3 kepala di perusahaan ini nih. Ada Max, ada Kalira, dan Kasimon. Halo semua, kenalin nama aku Max, aku Head of Product di Jobseeker Company. Halo, aku Lira, aku Head of People di Jobseeker Company. Halo, aku Simon, aku Head of Finance and Tax di Jobseeker Company. Oke, jadi karena hari ini kita ngobrolnya bareng orang-orang yang posisinya di kepala semua nih. Jadi kalian kan selama ini kan bekerja di sini kan sebagai leader ya. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih mengalami impostor syndrome? Kayak kalian merasa, ih kok gue nggak layak nih di posisi ini. Kayaknya gue lebih baik harusnya di staff aja deh. Atau misalkan kayaknya gaji gue kegedean deh gitu. Kira-kira kalian pernah nggak sih? Mungkin dari Kosimon dulu. Itu mungkin secara nggak langsung pernah sih ya. Jadi waktu pertama kali waktu itu dapat kesempatan buat jadi manajer. Awalnya kan waktu apply aku sendiri yang apply. Kayaknya udah harus saatnya naik level nih. Coba deh apply, siapa tahu keterima. Nanti keterima. Begitu keterima, mati lu. Bisa nggak ya ngerjainnya dengan segala tas-tas yang ada. Terus ngelihat dulu manajerku kalau kerja banyak banget kerjaannya A, B, C, D, E, F, G. Kayak sanggup gak ya ngerjainnya? Bisa gak ya? Mana belum pernah ngerjain itu, belum pernah bikin inilah gitu. Cuman ya menurutku setelah aku discuss ke beberapa senior, ke beberapa teman-teman, saran yang mereka bilang adalah kalau segala sesuatunya itu ya emang kita gak tahu works atau enggak, tapi ya coba aja dulu gitu. Namanya kita kan kalau kita coba terus kita bener-bener effort, bukan cuma sekedar nyoba terus kayak udahlah nggak usah dikerjain, tapi kita effort, kita effort. Yang mungkin terjadi adalah dulu ada istilah the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kalau kita udah bener-bener kepepet, kita bener-bener mikir usaha buat gimana cara nyelesainnya ya, ternyata bisa sih selesai akhirnya. Oke, jadi basically awalnya sempet merasa impostor syndrome juga ya, tapi abis itu karena udah kecemplung, belajar berenang sekalian gitu ya. Oke. Kalau misalkan Kalira gimana? Pernah juga, itu waktu pertama kali, apalagi waktu di Jobseeker ya. Jadi awalnya kan itu tidak diserahkan secara penuh untuk sampai ke di pekerjaan yang lain ya. Kalau sekarang kan handle juga di area, ya bisa dikatakan posisi lain lah untuk di area revenue. Nah, awalnya sih waktu disuruh pegang itu bisa nggak ya gitu ibaratnya ya. Nah, waktu disuruh pegang dan ternyata ada beberapa orang yang bilang bisa kok gitu, support system lah bilangnya bisa kok, tapi sendirinya gitu kayaknya enggak deh, kayaknya nggak ada hal yang udah aku lakuin tapi sukses deh gitu. Tapi ya support systemnya tetap bilang kayak udah bagus, di sini bagus, cuman kamu mungkin ada perubahan, harus ada sedikit develop di area ini ya. Tapi sendirinya kayak merasa kayaknya belum deh, nggak ada yang udah aku lakuin deh, istilahnya kayak gitu. Jadi sometimes saya merasa kayak belum bisa di area itu dan kayaknya nggak layak deh di area itu gitu istilahnya. Kalau bilang pernah gitu. Tapi sekarang gimana cara mengatasinya? Nah, si support system itu bagus banget tuh. Jadi selain dari kitanya juga ini ya, kayak berani untuk coba sesuatu yang kita artinya belum tahu ya. Kalau misalkan kita nggak coba sama sekali kan kayak 100% gagal gitu. Tapi kalau misalkan kita coba 50-50 tuh, 50% gagal, 50% berhasil. Nah, why not kita punya mindsetnya itu. Ya kalau gagal ya tahu belajarnya di mana gitu kan. Kalau misalkannya berhasil, wah berarti memang bisa kitanya gitu. Dan support system juga penting. Jadi di mana ada teman yang emang bilang kamu bisa gitu. Jadi kita jadi ada orang yang micu gitu lah, ada pemantiknya gitu. Itu juga salah satu yang penting. Jadi mindset untuk nggak terlalu penakut itu penting sih. Jadi harus coba gitu. Sometimes itu sih mental penakut ada sih biasanya di orang-orang yang imposter syndrome. Itu menurut pengalamannya. Oke, kalau misalkan dari Max gimana? Oke, kalau aku dari gue sendiri ya, mungkin di antara yang lain gue yang paling muda di sini, dan juga memang gue tuh pertama kali masuk ke sini itu sebagai internship gitu ya. Jadi pertama itu gue masuk sebagai mobile developer
di intern juga di bagian magang pasti nggak pegang banyak lah gitu loh, cuman megang beberapa bagian yang memang itu kerjaan gue gitu loh. Tapi memang sering dengan waktu, bahkan cepet sih waktu itu, kayak gue tuh merasa ada beberapa tes yang tiba-tiba gue desain, ada beberapa kerjaan yang tiba-tiba gue disuruh kerja di ini, disuruh kerja itu, bahkan itu di luar dari skop kerjaan gue magang gitu loh. Nah di situ gue mikir kayak, gue bisa atau enggak ya? Ya jawabannya imposter syndrome pasti pernah lah. Ya gue mikir kayak, aduh kayak gue nggak bisa buat ngerjain ini, karena gue siapa sih, gue cuman anak magang doang, anak apa ya, anak intern lah, cuman bisa kerjain hal-hal kecil-kecil doang gitu loh. Tapi dari diri gue tuh gue coba untuk explore lebih lagi gitu ya, kayak mungkin karena gue juga masih muda, jadi gue juga mau coba lah kira-kira dunia karir tuh seperti apa sih, kayak buat kerjaan-kerjaan yang A, B, C dari divisi yang lain-lain juga, itu gue juga pengen explore lah lebih dalam lagi gitu loh. Jadi I said why not, gue coba gitu loh untuk beraniin diri untuk ngambil tes-tes yang kecil-kecil itu dulu deh. Dari tes-tes yang kecil kayak A, B, C itu gue coba ambil, bahkan dari divisi lain gue coba ambil A, B, C, diminta kerjain gue coba kerjain. Nah itu ya gue merasa, ternyata gue nggak regret ngambil decision ini nih, karena yang tadinya gue nggak bisa, terus tiba-tiba gue belajar ini belajar itu, jadi jadi bisa gitu loh, jadi lebih gampang lagi buat kedepannya gue kalau gue terima challenge yang A gitu, gue tahu solusinya, yang ternyata itu gampang solusinya, udah pernah gue alamin beberapa bulan yang lalu misalnya gitu ya. Itu sih kalau dari gue tuh lebih beraniin diri gitu loh untuk coba hal-hal baru, apalagi kalau lo masih muda ya gitu. Oke, jadi kesimpulannya nih kalau misalkan dari bertiga ini tadi yang gua tangkap tuh ada yang sama, yaitu mereka bertiga ini punya mindset yang mau belajar dan mau mencoba gitu ya. Meskipun Kosimon tadi karena the power of kepepet ya, tapi intinya sama-sama punya mindset mau belajar, dan ketika diberikan tugas itu nggak nolak gitu. Balik lagi ke CEO kita itu pernah bilang, untuk menjadi leader itu bukan masalah lu bisa apa enggak ngerjainnya, tapi masalah lu mau atau enggak ngerjainnya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau misalkan kalian dikasih kerjaan yang sebenarnya di luar skop kerjaan kalian coba kerjain aja. Mungkin itu bisa menjadi pelajaran baru buat kalian. Entah itu ya mungkin pahit-pahitnya, ternyata gue nggak cocok di sini, tapi kan bagusnya bisa, ternyata gue bisa ngerjain ini, kayak gitu sih. Nah kalau misalkan dari kalian bertiga nih, kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang lagi kerja dan kena imposter syndrome? Mungkin kalau dari aku ya yang tadi udah aku bilang sih, coba lepas dari zona nyaman kalian aja gitu loh, jangan terlalu ngikat sama apa yang sudah di depan mata kalian, tapi explore lebih lagi apa yang di luar dari apa yang bisa kalian lihat gitu. Kalau dari aku mungkin fokus ke develop diri deh gitu, karena makin terdevelop kalian makin mahal. Ketika kalian makin mahal, sendirinya pasti makin pede deh. Istilahnya gini, orang biasanya nggak pede karena dia sendiri juga nggak yakin dengan kemampuannya dia kan. Nah biasanya nggak yakin karena emang dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah jadi jangan takut untuk coba hal-hal baru, coba dulu aja. Ketika kalian udah dapat knowledge baru, udah bisa dapat skill baru, kalian dengan sendirinya nyaman dengan skill kalian, mungkin menurutku imposter syndrome juga jadi makin lama makin hilang ya, kayak gitu. Kalau dari saya sih buat teman-teman yang lagi nyari kerja ya tadilah intinya develop diri aja. Terus berkaitan sih sama yang imposter syndrome ini, kadang-kadang kita kalau mau ngelamar pekerjaan kita ngelihat job desk-nya kan. Job desk, job requirement, wah ini butuh bisa A, B, C, kerjainnya bakal A, B, C. Saya bisa nggak ya? Aduh jangan, ini dia terlalu berat. Yang ini gimana? In the end nanti kita malah jadi pilih-pilih kerjaan. Kalau dari saya, menurut saya, memang itu bidang yang kita sukain dan memang bidang kita di situ. Ada job desk dan job requirement-nya. Baca job requirement-nya. Kalau belum skill set kita belum sesuai dengan job requirement-nya, kita develop diri kita biar kita sesuai dengan skill set job requirement-nya. Kalau kita ngelihat job desk-nya ternyata, aduh ini bisa nggak ya, ini enggak, ini bisa nggak ya, coba dulu aja. Jangan takut, apply dulu aja, lamar aja. Coba dulu aja, kalau keterima, asalkan tadi yang Jose bilang, asalkan kita mau usaha ke situ, mau kita kerjain, kita coba kerjain, kita pikirin, kita put effort kita di situ, harusnya sih hasil usaha tuh nggak akan ngebohongin ya. Jadi kalau kita emang udah usaha pasti ada hasilnya sih.
Ya, kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Dan kalau misalkan kalian ada impostor syndrome, mungkin ketakutan kalian itu justru bisa memicu kalian untuk grow lebih besar lagi. Karena kalau misalkan kalian nggak takut apa-apa, pasti kan ya kalian nyaman-nyaman aja di posisi itu gitu sih. Terus untuk teman-teman, kalau misalkan lagi nyari kerja, jangan lupa pakai job seeker app.